Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang embriogenesis dan juga kehamilan pada mamalia, serta kajian ayat Al-Qur'an tentang embriogenesis pada manusia. Nah, jadi di pembahasan kali ini kita akan fokus pada mamalia ya. Tidak seperti kemarin kita bahas tentang si ursin, kemudian amfibi, kemudian juga aves, dan seterusnya. Namun pada hari ini kita akan fokus pada mamalia. Makanya pertanyaan-pertanyaan tentang mamalia kemarin Pak Widi selalu bilang akan dibahas di bab tertentu seperti itu. Selain itu kita juga akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an apa saja yang sudah menyatakan tentang proses embriogenesis khususnya pada manusia. Oke, langsung saja kita akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yang mana mengharapkan mahasiswa itu harus mampu untuk menjelaskan proses atau mekanisme embriogenesis dan kehamilan pada mamalia ya, khususnya pada manusia nanti. Kemudian juga membuktikan keterkaitan pengetahuan ilmiah tentang embriologi manusia dengan Al-Quran. Memiliki sikap percaya diri, disiplin, kesadaran moral saat berdiskusi ataupun presentasi, dan juga diharapkan mampu untuk terampil dalam menjawab form PBMP atau yang kita biasa lakukan dengan pretest. Gitu. Oke, siapkan dirimu. Topik yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana sih karakteristik sel telur pada mamalia. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya tentang tipe sel telur, di mana ada tipe sel telur berdasarkan jumlahnya, ya, ada alesital, mikrolesital, dan seterusnya. Kemudian juga kita bahas tentang tipe sel telur berdasarkan distribusinya ya. Jadi ada isolesital, kemudian megalesital, dan seterusnya. Nah, lantas bagaimana sih tipe sel telur pada mamalia? Nah, berikut ini karakteristik sel telur pada sebagian besar mamalia. Nah, jadi sebagian besar mamalia ya, tidak semuanya, itu memiliki karakteristik yang seperti ini. Nah, gambar ini merupakan grafian folikel atau follicle graph ya, yang sudah matang dari ini adalah mencit ya. Mencit itu adalah tikus ya. Jadi dari ovarium tikus. Nah, adanya etika dalam suatu penelitian tidak memperbolehkan kita meneliti langsung terkait perkembangan pada manusia gitu ya. Jadi makanya kita mengambil beberapa contoh makhluk hidup yang mungkin bisa mewakili mamalia. Salah satunya adalah tikus yang biasa digunakan dalam penelitian gitu. Dan karakteristiknya adalah yang pertama adalah ukuran sel telurnya itu kecil ya. Jadi ukuran sel telur mamalia itu kecil. Kenapa coba kecil? Ya, karena dia tidak memiliki atau sangat sedikit kandungannya iok ya. Jadi sel telur mamalia itu kandungan ioknya itu sedikit atau biasa kita sebut dengan alesital ya untuk jumlahnya, dan yolknya itu karena sedikit dan yolknya itu tidak terfokus pada satu kutub ya, tapi dia tersebar merata di seluruh, terdistribusi di seluruh bagian sel telur sehingga kita bisa mengkategorikannya sebagai isolesital. Nah, karena kandungan yolknya itu sedikit, maka ukuran sel telurnya juga kecil ya. Pak, kenapa sih Pak dia nggak punya yolk? Ingat, sebagian besar mamalia itu berkembang biak secara melahirkan. Sehingga kandungan nutrisi yang dibutuhkan saat embrio itu berkembang disuplai langsung oleh induknya melalui plasenta dan juga tali pusar. Sehingga dia tidak perlu bekal gitu loh dalam proses perkembangannya karena dia sudah menyatu dengan induknya seperti itu. Nah, perlu dipahami ya, Pak Widi ulangi sekali lagi, ukuran sel telur pada mamalia itu kecil dan kandungan yolknya itu sedikit. Dan ingat, ini terjadi pada sebagian besar mamalia. Bagaimana sih proses fertilisasi dan penyebakan pada mamalia? Nah, Pak Widi tadi sudah cek ya jawaban-jawaban kalian tentang proses-proses ini dan alhamdulillah semuanya sudah benar. Nah, prosesnya itu ya sebenarnya hampir sama, namun ada beberapa catatan yang harus kita ingat. Berikut ini.
Nah, fertilisasi pada mamalia itu ya terjadi secara internal. Nah, jadi terjadi secara internal ya. Jadi dia ada di dalam tubuh atau di dalam saluran reproduksi betina. Tidak seperti yang lain, seperti katak ataupun pada si ursin yang terjadi di luar gitu. Nah, di sini pada mamalia terjadinya secara internal. Kemudian tidak terjadi fast block ya, tidak seperti pada si ursin ya. Dia tidak terjadi fast block, namun langsung slow block. Kemudian, nah, pada proses penyibakan, sel telur mamalia belum memiliki polaritas dalam penyibakan dan kandungan sitoplasma. Nah, jadi pada proses penyibakan itu, dia tidak memiliki polaritasnya ya, karena dia tidak punya kutub animal, kutub vegetal, kayak gitu. Maksudnya, yolknya itu ada di mana kan dia tidak tahu gitu, sehingga kandungan tidak memiliki polaritas ataupun kekhususan gitu. Sel telur tidak memiliki yolk sehingga penyibakannya bersifat holoblastik. Nah, karena sedikit atau tidak memiliki yolk, maka penyibakannya bersifat holoblastik, langsung kepotong del gitu ya. Saya rasa kalian ingat ya, penyibakan ada yang holoblastik, ada yang mero. Kalau yang mero separuh, kalau yang holo dia menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Karena dia tidak memiliki atau memiliki sedikit sekali yolk. Gastrulasi dan organogenesis serupa dengan burung dan reptil. Nah, jadi proses gastrulasinya tuh ya, pembentukan lapisan ektoderm, mesoderm, dan endodermnya itu hampir sama seperti pada Aves. Pembelahan pertama terjadi sekitar 36 jam pasca fertilisasi. Nah, jadi tuh kalau terjadi fertilisasi 36 jam kemudian barulah pembelahan pertama, kemudian 60 jam berikutnya itu pembelahan kedua, kemudian 70 jam berikutnya pembelahan ketiga gitu. Hasil penyibakan adalah blastomernya yang setara. Nah, jadi blastomer pada mamalia itu setara ya, namun pada pembelahan-pembelahan tertentu. Seperti yang kita pelajari kemarin ya, bahwasanya pembelahan meskipun setara bisa jadi kandungan determinasi sitoplasmia itu bisa jadi tidak benar-benar setara, seperti itu. Kemudian pada tahapan 8 sel alias pembelahan ke berapa itu? 1 jadi 2 itu 1, 2 jadi 4, 2, 3, 4 jadi 8. Jadi pembelahan ketiga ya. Blastomer berikatan erat sehingga menyebabkan permukaan mulus. Nah, jadi pada pembelahan 8 sel pembelahan ketiga gitu ya. Mereka berikatan sangat erat sehingga permukaan luar itu terlihat mulus, tidak gerunjel-gerunjel seperti itu. Nah, kemudian secara garis besar ya, ini nanti kan akan kita pelajari ya, karena kita pelajari secara mendalam gitu. Nah, secara garis besar tahapan yang fertilisasi pada mamalia itu yang pertama adalah ovulasi. Nah, di mana ovulasi itu adalah pelepasan oosit sekunder ya yang memasuki ovidak dari ovarium. Nah, ini ada ovarium ya. Nantinya ovarium itu kalau sudah melakukan ovulasi, yakni adalah pelepasan sel telur ke dalam ovidak. Nantinya dia akan berjalan untuk menuju ke uterus. Nah, pada tahapan ini, tahapan yang kedua ya, yakni proses fertilisasi atau terjadinya fertilisasi. Sebuah sperma nantinya akan memasuki oosit ya, dan oosit itu akan melanjutkan ya proses meosisnya dan akan melengkapi. Setelah meosis oosit itu selesai ya, maka terjadilah penyatuan nukleus antara sel telur dengan sel sperma. Oke. Nah, dapat kalian lihat di sini ya. Nah, di sini kan itu spermanya banyak ya. Satu garis ini satu sperma. Namun perlu kalian ingat, hanya ada satu sperma saja yang berhasil untuk masuk ke dalam sel telur. Ya, jadi sperma yang sampai ke dalam ovidak itu banyak, namun yang berhasil untuk melakukan fertilisasi hanya satu, a sperm atau sebuah ya. A sperm entered the oocyte. Nah, jadi hanya ada satu
sel sperma saja yang berhasil masuk ke dalam sel telur, namun ingat ekornya tidak ikut masuk ya, melainkan nukleusnya saja. Dan ingat-ingat lagi bahwasanya sel telur itu kalau sudah kemasukan inti sel sperma itu harus melengkapi proses meosisnya gitu, yang mana sempat tertahan pada metafase meiosis 2 gitu. Oke. Nah, setelah dia melakukan fertilisasi, maka dia akan melakukan suatu proses cleavage atau pembelahan atau penyebakan. Nah, proses penyebakan ini ya bermula di dalam oviduct. Namun nantinya si embrio yang sudah mengalami pembelahan ini ya nantinya akan bergerak secara dengan bantuan peristaltik dan juga pergerakan silia di bagian ini oviduct, sehingga nantinya akan mengantarkan si embrio ini menuju ke uterus. Nah, Pak Widi jelasin lagi ya. Jadi sel telur yang sudah terfertilisasi nantinya dia akan membelah gitu. Nah, seiring pembelahannya, dia nantinya akan bergerak menuju ke uterus. Kenapa dia bisa bergerak? Karena adanya bantuan silia-silia yang ada di bagian oviduct dan juga dibantu oleh pergerakan peristaltik. Seperti itu. Ya, jadinya dia akan satu membelah jadi dua, dua jadi empat jadi delapan, delapan jadi 16 dan seterusnya. Sampai dia nantinya akan mencapai ke dinding endometrium. Seperti itu. Nah, kemudian penyebakannya nantinya akan berlanjut saat sudah mencapai sudah saat mencapai uterus, embrio sudah berupa bola sel ya. Jadi dia sudah berupa bola sel seperti ini. Ya. Jadi ibarat kata dia blastula gitu ya. Nah, kemudian embrio nantinya akan mengambang di dalam uterus selama beberapa hari dan dia akan memperoleh nutrisi dari sekresi endometrium. Embrio akhirnya nantinya akan disuplai oleh embrio yang jelas gitu ya. Nah, jadi pada tahapan ini ya, tahapan yang menurut Pak Widi tadi bilang dia tahapan, kalau yang ini 48, 8, 16 ya. Jadi pada tahapan 16 ini dia nantinya akan mengambang di dalam uterus. Nah, maksudnya dia tidak menempel gitu ya, tapi dia mengambang di dalam uterus gitu. Nah, tidak berikatan secara erat maksudnya. Nah, selama ini embrio ini akan diberi nutrisi oleh dinding endometrium melalui sekresi ataupun cairan yang dikeluarkan oleh dinding endometrium ini. Seperti itu. Dan ingat, tahapan ini adalah tahapan blastosit ya. Di mana pada tahapan ini ya dia sudah hampir memiliki atau sudah memiliki rongga ya, atau biasa kita kenal dengan tahapan blastula gitu. Nah, kemudian di tahapan terakhir di gambar ini ya, jadi the blastositnya nanti akan tertanam. The blastocyst implants in the endometrium about 7 days after conception atau after fertilization. Nah, jadi kalau dia tadinya mengambang gitu ya, blastosit tadi sembari dia berkembang ya, dia nantinya akan implant atau tertanam atau bahasanya Pak Widi itu makjeleb ke dalam dinding endometrium ya. Jadi blastositnya nanti akan makjeleb ke dalam dinding endometrium seperti itu. Nah, jadi Pak Widi akan ulangi lagi secara singkat ya. Ovarium akan mengeluarkan sel telur yang disebut dengan proses ovulasi, sehingga sel telur tersebut akan masuk ke dalam oviduct. Di dalam oviduct nanti akan ada satu sperma saja yang berhasil membuahi. Kemudian sel tersebut yang sudah terbuahi menjadi zigot ya. Zigotnya nanti akan membelah dan membelah. Sembari dia membelah, dia akan bergerak menuju ke uterus.
Kenapa dia bisa bergerak? Karena ada pergerakan silia dan juga gerakan peristaltik di dalam oviduct. Nah, pada saat dia sudah mencapai uterus, pada tahapan ini, pada tahapan blastosit ya, dia akan membelah namun awalnya dia masih mengambang di dalam dinding endometrium. Pada saat tahapan ini, dia akan dinutrisi oleh sekresi dinding endometrium. Kemudian pada tahapan yang terakhir, blastosit tersebut nantinya akan majlep ke dalam dinding endometrium, ya. Nanti akan ada proses tersendiri yang akan kita bahas secara lebih detail. Nah, jadi ini adalah gambaran dari materi kita atau gambaran proses implantasi maksud saya ya, implantasi pada embrio, khususnya pada embrio mamalia dan juga manusia. Oke, nah ini dia tahapan yang lebih detail ya gambarannya dari proses implantasi tadi. Di mana ini adalah implantasi yang awalnya dia hanya menempel saja ya. Ini adalah embrionya. Kemudian ini diperbesar ya. Nah, awalnya dia itu tidak berikatan erat ya, namun dia hanya mengambang gitu ya. Ini blastosit yang ada di uterus. Kemudian nantinya ini 1 2 ya. Nah, blastosit nantinya akan mengalami implantasi setelah 7 hari dari fertilisasi. Nah, jadi awalnya dia mengambang, dia nantinya akan majlep gitu. Nah, kemudian setelah majlep nanti dia akan berkembang merebah gitu ya. Dimana nanti dia akan bertemu dengan pembuluh darah di dalam endometrium. Kemudian nanti dia akan merebak secara lebih dalam. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu tahapan ini. Jadi tunggu saja. Oke, itu saja dulu. Setelah ini akan dilanjutkan video berikutnya.